ini izinkan saya menjelaskan demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dalam modul 3.1. Saya Murni Sinaga, CGP Angkatan 4 Kota Palembang. Tujuan pembelajaran khusus mengenai demonstrasi kontekstual kali ini adalah bagaimana seorang CGP akhirnya dapat mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya, baik mengenai 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip dilema etika, dan 9 langkah pengujian keputusan pada konteks di sekolah kita masing-masing. Baik, pertanyaan pertama dalam modul ini adalah bagaimana saya dapat mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang akan saya dapatkan di program guru penggerak di sekolah atau di lingkungan. Cara saya mentransfer dan menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran yang saya dapatkan dalam program guru penggerak ini adalah yang pertama, melalui kepala sekolah saya akan menyampaikan program kegiatan terkait tema pengambilan keputusan yang diwadahi oleh komunitas praktisi sekolah yang sudah terbentuk di sekolah yang bernama GPS. GPS itu adalah Guru Pembelajar SMA Negeri Sumatera Selatan. Melalui GPS ini kami akan membuat kegiatan, kemudian meminta saran dan masukan dari beliau, dari kepala sekolah terkait dengan kegiatan yang akan berlangsung. Kemudian yang kedua adalah melalui kepala sekolah, kami anggota dari komunitas praktisi sekolah meminta mereka mewadai kami untuk mengajak warga sekolah, baik itu guru maupun staf, dan menyesuaikan jadwal terkait pelaksanaan sosialisasi agar tidak terbentur dengan kegiatan-kegiatan lain di sekolah. Yang ketiga, komunitas praktisi ini menjadi tim panitia pelaksanaan sosialisasi pengambilan keputusan dan membahas secara langsung teknis proses berjalannya kegiatan tersebut agar berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan serta lancar. Kemudian yang keempat adalah rekan sejawat, mengajak rekan sejawat dan warga sekolah untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah apakah langkah-langkah awal yang akan saya lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Ya, langkah-langkah awal menjadi guru yang mampu mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran adalah yang pertama, tentu saja memulai dari diri sendiri. Bagaimana saya memandang sebuah masalah? Kemudian melihat apakah masalah tersebut bersifat dilema etika atau apakah masalah tersebut bersifat tujuan moral. Kemudian yang kedua adalah setelah mengetahui bahwa masalah tersebut adalah dilema etika, maka saya akan menganalisis masalah tersebut berdasarkan 4 paradigma pengambilan keputusan serta 3 prinsip pengambilan keputusan. Yang ketiga, kemudian agar keputusan yang diambil adalah yang paling bijaksana, maka saya harus menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan, terutama menerapkan opsi trilema, sehingga saya merasa tidak salah dalam mengambil keputusan tersebut. Pertanyaan selanjutnya adalah mulai kapan Anda menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini kah? Besok kah? Minggu depan? Hari apa? Kemudian bagaimana saya mencatat rencananya sehingga tidak lupa? Ya, kapan saya akan menerapkan proses pengambilan keputusan ini? Yang pertama adalah saya akan menerapkan langkah-langkah tersebut saat saya menemukan masalah dilematika dalam kelas, terutama dengan siswa. Kemudian dengan rekan kerja, jika ternyata rekan kerja juga mengalami dilematika. Kemudian dengan atasan, bahkan dalam hubungan keluarga dan masyarakat. Yang kedua, rencana jika saya menemukan adanya masalah dilematika, agar saya tidak lupa adalah yang pertama, tetap melakukan analisis 4 paradigma dan 3 prinsip pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua, menguji keputusan dengan 9 langkah pengambilan keputusan, serta yang ketiga adalah menerapkan keputusan yang sudah diambil. Baik, pertanyaan yang terakhir adalah siapa yang menjadi pendamping saya dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pelajaran? Ya, yang menjadi pendamping saya dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran adalah yang pertama, jika saya menemukan permasalahan dilematika dalam kelas, otomatis saya akan mengajak rekan sejawat, kemudian siswa yang terlibat dalam masalah tersebut. Yang kedua, jika permasalahan dilematika ini menyangkut permasalahan rekan kerja atau keluarga sekolah,
maka saya akan meminta pendampingan dari rekan kerja yang lain, wakil kepala sekolah, bahkan kepala sekolah sebagai pucuk pimpinan atasan kita. Yang ketiga adalah jika permasalahan tersebut di lingkungan masyarakat, saya akan meminta pendampingan dari tokoh masyarakat, tokoh agama, dan perangkat pemerintahan setempat. Terima kasih banyak. Demikian paparan saya mengenai demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran.